Ia berkali-kali, bahkan sampai puluhan kali, menikam dua saudara perempuan ini secara membabi buta. Ia juga membuat sebuah surat perjanjian setan yang ditandatangani menggunakan darahnya sendiri. Banyak orang yang bersimpati dan merasa marah. Orang-orang menuntut keadilan bagi korban dan perubahan dalam cara kepolisian menangani kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan minoritas. Mereka sampai turun ke jalanan untuk melakukan protes dan demonstrasi di seluruh Inggris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Sarah Ladiu. Dalam video ini atau video kedua dalam channel ini, aku akan membahas sebuah cerita kriminal yang berasal dari negara Inggris atau kota London dan terjadi pada tahun 2020. Pada saat itu, masyarakat London benar-benar sangat digemparkan dengan sebuah berita di mana terdapat seorang pemuda yang masih berusia 18 tahun. Usia yang menurutku tuh masih sangat muda. Usia-usia awal-awal kuliah, usia-usia produktif yang seharusnya digunakan untuk hal-hal baik gitu, hal-hal yang kayak menunjang masa depannya. Intinya masa depannya masih panjang gitu ya kan. Nah ini enggak, di umur yang masih terbilang cukup muda, usia 18 tahun, ia dengan tega menghabisi dua saudara perempuan karena sebuah doktrin atau ajaran dari kepercayaan satanisme. Nah si pemuda ini untuk pertama kalinya melakukan pembunuhan. Bukan pembunuh yang sebelum-sebelumnya udah pernah ngebunuh. Nah ini enggak, sadisnya ia melakukan pembunuhan ini dengan sangat brutal. Disclaimer, cerita ini mengandung banyak banget emosi negatif bagi kalian yang merasa nggak nyaman dengan topik-topik seperti kekejaman, pembunuhan, atau tindakan-tindakan nggak manusiawi. Nah, nggak apa-apa banget kalau mau di skip, atau kalian nonton aja videoku yang kemarin, video pertama. Ini kan video kedua. Nah ini ada video pertama yang kemarin udah aku upload, itu tentang kisah hikmah. Nanti aku buatin seriesnya, ada episode 1, episode 2, episode 3, dan seterusnya. Nah tapi kalau kalian tetap ingin menyimak cerita ini, mari kita simak sama-sama. Nah, untuk latar belakang korban, mereka bernama Bibah Henry dan Nicole Smallman. Bibah Henry adalah seorang wanita berusia 46 tahun yang lahir pada 5 Juni 1974 di Inggris. Ibunya bernama Mina Smallman dan ayahnya bernama Herman Henry. Ia memiliki banyak teman dan dikenal sebagai sosok yang hangat, humble, dan senang bergaul. Sedangkan Nicole Smallman adalah saudara tiri dari Bibah yang masih berusia 27 tahun dan lahir pada 3 Agustus 1992 di Inggris. Diketahui, ia bekerja sebagai seorang fotografer lepas. Ibunya bernama Mina Smallman dan ayahnya bernama Christopher Smallman. Bibah Henry dan Nicole Smallman adalah saudara tiri, jadi mereka saudara beda bapak. Walaupun jarak umur di antara keduanya terbilang cukup jauh, yakni 19 tahun, tetapi kedua saudara ini memiliki hubungan yang sangat amat dekat layaknya saudara seumuran. Mereka sering main bareng, hangout bareng, pokoknya apa-apa bareng-bareng gitu. Jadi kayak emang benar-benar seakrab itu walaupun saudara tiri. Nah, apa sih yang terjadi pada kedua saudara ini sampai mengalami kejadian tragis? Kronologi hari itu di Inggris, tepatnya di kota London pada musim panas tahun 2020. Kala itu Bibah antusias ingin merayakan pesta ulang tahunnya yang ke-46 yang akan jatuh pada tanggal 5 Juni 2020. Pada sore hari di tanggal 5 Juni itu, ia berencana akan merayakan hari ulang tahunnya dengan berpiknik di Taman Front Country. Ingat nama tamannya, Taman Front Country. Bersama teman-temannya termasuk mengajak saudara tirinya bernama Nicole Smallman yang tadi. Nah, pada pukul 8 malam, Bibah, Nicole, dan teman-temannya udah nih berkumpul di taman. Mereka berpesta bareng, bersenang-senang, berfoto, makan, minum, gimana sih kayak layaknya orang-orang pada umumnya untuk merayakan hari ulang tahun. Hingga ketika waktu menunjukkan tengah malam, teman-temannya memutuskan untuk pulang. Mereka berpamitan, Bibah, Nicole, kami pulang duluan ya, sekarang udah larut malam. Nah udah nih, Bibah, Nicole jawab, oh ya udah nggak apa-apa, tapi kami di sini dulu ya, kami masih ingin foto-foto. Nah singkatnya, teman-temannya balik pulang. Di taman itu cuman ada Bibah sama Nicole, mereka lagi foto-foto pakai lampu hias yang dibawa tuh. Nah ini ada gambarnya. Namun tanpa keduanya sadari, seseorang dari kejauhan sedang mengamati mereka. Pada keesokan paginya di tanggal 6 Juni 2020, pacar Nicole yang terbangun menemukan tempat tidur Nicole yang kosong sehingga ia pun tersadar, oh semalaman Nicole nggak pulang. Pas ngecek HP,
kok nggak ada telepon, nggak ada pesan juga yang ngabarin dia ada di mana. Pesan terakhir yang dikirimkan oleh Nicole bertuliskan I'm dancing in the field atau aku menari di lapangan. Dan setelah itu nggak ada pesan apapun lagi. Ia lalu menghubungi nomor Nicole namun nggak tersambung. Coba nelpon nomor Biba, nggak tersambung juga. Ia pun mencoba melacak ponsel atau keberadaan Nicole dan terdeteksi terakhir kali berada di Taman Front Country. Ia kemudian mencoba menghubungi lagi semua teman-teman Nicole, teman-teman Biba, anggota keluarga Biba dan Nicole untuk menanyakan keberadaan pacarnya. Nah terus misal kalau kalian bertanya-tanya, kenapa sih Nicole kan udah umur 27 tahun, terus bareng saudaranya juga yang udah umur 46 tahun. Mereka sama-sama wanita dewasa, mungkin aja lagi bepergian terus HP-nya habis baterai, ya kan? Nah sebagai informasi, Nicole ini tipe orang yang selalu ngabarin, dia mau kemana kabarin, dia mau ngapain ngelakuin ini itu kabarin. Kalau misalnya dia di kampus terus ada perubahan jadwal gitu kabarin. Pokoknya semuanya dikabarin sama pacarnya si cowok ini. Nah makanya kayak kok aneh, tumben banget gitu semalaman gak pulang dan gak ada kabar. Di sisi lain, keluarga Biba dan Nicole yang baru mengetahui hal itu, agar membuat suasana gak terlalu panik, mereka tetap berpikir positif. Oh mungkin aja mereka lagi traveling terus handphonenya habis baterai, atau mungkin aja mereka lagi nginep ketiduran, ini kan masih pagi gitu kan ya. Pokoknya tetap berpikir positif sembari terus menghubungi nomor kedua gadis itu. Sepanjang hari itu hingga pukul 9 malam, Biba dan Nicole gak juga ada kabar, gak ada tanda-tanda mau kembali. Singkatnya, setelah 24 jam menghilang tanpa kabar, ibu dari Biba dan Nicole yang bernama Mina Smallman menjadi sangat khawatir. Pasti sesuatu yang salah udah terjadi kepada anak-anakku gitu. Mereka akhirnya melaporkan kepada pihak kepolisian dan memberikan bukti-bukti serta menjelaskan tentang lokasi dan jam berapa kedua gadis itu berada di taman. Nah khasnya di sini nih yang bikin kesel, bukannya langsung mendapat bantuan untuk memeriksa ke lokasi terakhir di Taman Front Country. Ingat ya, mereka justru mendapat perlakuan diskriminasi karena dirinya dan keluarganya yang merupakan orang-orang berkulit hitam. Karena hal itu ibunya atau Mina Smallman dan keluarga merasa sangat kecewa dan semakin dipenuhi kekhawatiran memikirkan nasib kedua putrinya. Setelah tidak kunjung mendapat tanggapan yang baik dari kepolisian, keluarga Biba dan Nicole akhirnya bertindak sendiri dengan menyebarkan dan membuat berita kehilangan kedua putrinya seviral mungkin. Mereka membagikan poster orang hilang, membuat iklan di sosial media, dan melakukan segala upaya termasuk menelpon berbagai rumah sakit untuk memastikan apakah terdapat pasien bernama Biba Henry dan Nicole Smallman. Halo Pak, Ibu, apakah ada pasien bernama Biba Henry dan Nicole Smallman? Maaf Ibu, di sini nggak ada. Udah gitu terus sampai puluhan rumah sakit dicek, tetap nggak ada. Setelah berbagai upaya telah dilakukan dan tidak membuahkan hasil, pada sore hari di tanggal 7 Juni 2020 atau 2 hari semenjak Biba dan Nicole dinyatakan menghilang, keluarga mereka menyadari jika Taman Front Country belum juga diselidiki oleh polisi. 2 hari. Yes. Mereka lalu membentuk kelompok pencarian untuk mencari keberadaan Biba dan Nicole, termasuk teman-temannya yang malam itu hadir untuk merayakan pesta ulang tahun. Mereka juga ikut bantu nyari tuh. Sesampainya di sana, mereka sama sekali tidak menemukan tanda-tanda keberadaan Biba dan Nicole, kayak bekas-bekas orang habis piknik gimana sih, mungkin aja ada barang yang ketinggalan atau tanda-tanda yang bisa dijadikan petunjuk tentang keberadaan mereka saat ini. Ini gak ada sama sekali, kayak bener-bener kosong bersih gitu. Mereka kemudian melanjutkan pencarian sampai akhirnya salah satu dari mereka menemukan sepasang kacamata hitam yang diketahui merupakan milik Biba. Gak menyerah sampai di situ aja, kelompok pencarian kecil ini terus melanjutkan pencarian mereka sampai akhirnya salah satu dari mereka, yakni pacar Nicole yang juga ikut melakukan pencarian, tanpa sengaja menemukan sebuah pisau yang hanya berjarak beberapa meter dari lokasi perayaan ulang tahun malam itu. Penemuan tersebut membuat keluarga merasa semakin gelisah. Mereka merasa putus asa akan menemukan kedua putri mereka dalam keadaan hidup. Mereka akhirnya menelpon 911 untuk menceritakan apa yang terjadi. Halo Pak, saya Mina Smallman. Kejadiannya begini. Saat ini kami sedang melakukan pencarian dan tanpa sengaja menemukan sebuah pisau yang berada tak jauh dari lokasi atau titik terakhir keberadaan putri kami gitu. Tahu nggak operatornya jawab apa? Baik Ibu, tolong hentikan pencarian dan jangan rusak TKP dan bukti-bukti lain. Kemarin udah lapor
2 hari gak ditanggepin. Pas keluarganya udah ke TKP langsung disuruh hentikan. Ya tentu saja lah gak bakal dihentikan. Mereka kemudian memutuskan untuk tetap menelusuri taman tersebut. Di tengah pencarian ketika orang-orang yang berkelompok sedang sibuk mencari dari satu tempat ke tempat lain, pacar Nicole memilih memisahkan diri dan mulai mencari ke hutan taman yang ada di dekat situ. Nah, ia berpikir ini untuk kemungkinan terburuknya ya. Jika pisau yang tadi ia temukan adalah senjata yang digunakan untuk mencelakai Biba dan Nicole, mungkin aja setelah mencelakai kedua gadis ini, kedua tubuh korban atau tubuh Biba dan Nicole disembunyikan gitu, ditempatkan di lokasi yang agak tertutup. Berdasarkan insting tersebut, ia pun memisahkan diri nih. Nah, sedangkan yang lain melanjutkan pencarian di bagian tanah lapang. Mereka mencari-cari, mungkin aja masih ada gitu barang-barang yang bisa jadi petunjuk tentang keberadaan Nicole dan Biba. Ketika semua orang sedang sibuk melakukan pencarian, mereka tiba-tiba mendengar suara teriakan yang keras yang ternyata berasal dari suara pacar Nicole. Saat dihampiri, mereka semua dikejutkan dengan tubuh kedua gadis yang selama ini mereka cari dalam keadaan berpelukan dan sudah tidak bernyawa lagi. Singkatnya, para polisi pun tiba untuk melakukan investigasi dari yang tadinya merupakan kasus orang hilang berubah menjadi kasus pembunuhan. Nah, sampai di sini ada kejadian yang bikin ngelus dada. Sumpah bikin kesel banget emang ya polisinya. Oknum-oknumnya. Ingat kan tadi yang pertama pas kejadian saat keluarga Biba dan Nicole melaporkan kedua putri mereka hilang, tetapi justru diabaikan karena mendapat diskriminasi, ya kan? Nah sekarang, ketika mayatnya udah ketemu, ada dua polisi bernama Dennis Jova berusia 48 tahun dan Jamie Lewis yang berusia 33 tahun. Mereka berdua ditugaskan untuk menjaga lokasi kejadian termasuk tubuh atau jenazah Biba dan Nicole agar bukti-bukti yang mungkin aja masih tersisa tidak rusak sehingga bisa digunakan untuk mengidentifikasi pelakunya. Nah, di sini yang bikin keselnya, kedua polisi ini justru bersenang-senang dan mengambil banyak foto-foto dari tubuh Biba dan Nicole. Bukan hanya satu foto dan bukan foto biasa. Mereka selfie depan mayat sambil senyum, sambil ketawa, yang lalu diupload ke grup chat WA sambil dikatain dan dijadiin bercanda. Mereka mengupload lebih dari 40 foto ke grup chat itu dengan mengetik kalimat "Unfortunately, I'm sat next to two dead birds full of step wounds" atau dalam bahasa Indonesianya, sayangnya saya duduk di sebelah dua burung mati yang penuh dengan luka tusuk. Sebagai informasi, penggunaan dead birds atau burung mati atau burung adalah istilah yang kadang-kadang penggunaannya ditujukan kepada wanita dengan maksud merendahkan. Jadi kayak seolah-olah para wanita itu gak lebih dari hewan kecil yang gak berharga. Masalahnya bagaimana mungkin ini manusia yang baru dibunuh secara tragis, penuh darah, penuh luka tikam. Tetapi kedua polisi ini malah melakukan hal-hal yang bisa dibilang sangat tidak manusiawi. Perbuatan mereka pun dilaporkan oleh seorang polisi juga yang berada di grup yang sama. Dennis Jova dan Jamie Lewis akhirnya didiskors dari kepolisian serta ditangkap dan didakwa atas pelanggaran dengan hukuman 2 tahun 9 bulan, tetapi mereka hanya menjalani setengah dari masa hukuman itu. Namun syukurnya mereka tidak lagi bergabung dengan kepolisian. Selanjutnya, otopsi terhadap tubuh Biba dan Nicole pun dilakukan. Hasilnya diperkirakan jika Biba dibunuh lebih dulu. Pada tubuhnya terdapat luka sebanyak 8 tusukan dan tidak ada tanda-tanda untuk membela diri. Kan umumnya kalau dalam situasi darurat ya, diserang orang secara otomatis kita pasti akan melakukan pertahanan diri untuk mencegah dilukai atau sebagai bentuk perlindungan diri. Tindakan tersebut umumnya meninggalkan tanda seperti memar dan luka-luka lainnya. Namun di tubuh Biba, luka-luka yang menunjukkan indikasi pembelaan diri tidak ditemukan. Berbeda dengan yang ditemui pada tubuh Nicole. Di tubuh gadis itu terdapat 40 luka tusuk dan sayatan berbeda yang dipercaya jika Nicole sempat melakukan perlawanan kepada pelaku pembunuhan. Di tubuh keduanya juga terdapat luka seperti bekas luka yang habis diseret. Diduga mereka dibunuh di tempat yang lapang, kemudian diseret ke hutan taman. Barang-barang piknik mereka juga akhirnya ditemukan di sebuah danau yang berada gak jauh dari taman tersebut.
termasuk handphone yang digunakan kedua korban pada malam kejadian untuk berfoto-foto. Kematian Biba dan Nicole diperkirakan terjadi pada pukul 1.13 sampai pukul 1.26 dini hari. Para polisi juga menemukan bantal yang memiliki noda darah dan ketika uji lab keluar, hasilnya menunjukkan terdapat 3 sampel DNA darah, yakni milik Biba, Nicole, dan sisanya yang diduga merupakan milik pelaku pembunuhan. Untuk mencari milik sampel DNA ketiga, para polisi menggunakan database kriminal. Nah, apa tuh Sarah database kriminal? Jadi, database kriminal adalah kumpulan data yang berisi informasi tentang kejahatan dan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Contoh, misal ada kasus yang terjadi pada tahun 1880-an. Nah, laporannya tentang korban, keluarga, setiap orang yang diperiksa, teman, sahabat, siapapun itu, semuanya dicatat dalam database kriminal. Nah, kasus-kasus kriminal dari zaman lampau sampai zaman sekarang disimpan nih di dalam database. Fungsinya agar jika di masa depan terjadi kasus kriminal seperti dalam kasus pembunuhan Biba dan Nicole, ketika polisi membutuhkan data untuk mengidentifikasi sampel darah atau sidik jari, mereka tinggal ngecek nih di dalam database. Kira-kira ada gak yang cocok? Atau ada gak gitu pelaku yang pernah melakukan kejahatan serupa? Lanjut, setelah memasukkan sampel DNA darah ketiga ke dalam sistem, muncullah kecocokan dengan data seorang pria tua bernama Hussein. Namun berdasarkan database yang ada, pria tersebut tidak memiliki riwayat kejahatan apapun. Perlu diketahui bahwa DNA yang muncul terdeteksi memiliki kemiripan yang hampir sama, hampir mendekati, bukan sama persis, jadi masih ada sedikit perbedaan. Hal ini menunjukkan bahwa mungkin saja memang bukan Tuan Hussein, melainkan pasti pelaku pembunuhan merupakan kerabat dekatnya. Mendapati fakta tersebut, kepolisian langsung melakukan penyelidikan diam-diam dengan memeriksa seluruh CCTV sepanjang jalan yang ada di sekitar rumah Tuan Hussein, tanpa memberitahu keluarga itu jika mereka saat ini sedang menjadi tersangka utama dalam kasus pembunuhan Biba dan Nicole. Mereka pun menemukan sebuah rekaman mencurigakan yang terjadi di malam yang sama dengan malam kematian Biba dan Nicole. Isi rekaman tersebut menunjukkan pada pukul dini hari, seorang laki-laki muda dengan aneh masuk ke rumah tanpa memakai celana panjang dan hanya melilitkan jaket ke pinggangnya. Diketahui pemuda tersebut merupakan putra dari Tuan Hussein bernama Daniel Hussein yang berusia 18 tahun. Polisi pun menaruh kecurigaan besar kepadanya. Para polisi kemudian menggali informasi lebih dalam tentang Daniel Hussein. Nah, diketahui Daniel Hussein lahir pada tanggal 10 Mei 2002. Ia adalah anak tertua dari 4 bersaudara. Diketahui dari tetangga-tetangganya, Daniel Hussein merupakan sosok yang agresif dan temperamen. Itu sebabnya ia gak pernah akur dengan saudara-saudaranya. Bahkan karena terlalu sering terjadi pertengkaran antar saudara kandung, beberapa kali ambulans harus dipanggil ke rumah mereka. Jadi menurutku ini udah gak normal ya. Mungkin aku juga pernah kok berantem nggak bisa dipungkiri, namanya juga saudara satu rumah, apalagi cowok sama cewek. Jangankan cowok sama cewek, sesama cewek aja pasti pernah ribut gitu. Tapi kalau udah sampai manggil ambulans dan berkali-kali manggil ambulans tuh pertengkaran macam apa itu, keributan seperti apa itu, kan aneh gitu. Oke, lanjut. Pada umur 15 tahun, Daniel Hussein didiagnosis terkena autisme, sebuah gangguan yang membuat seseorang kesulitan dalam berkomunikasi dan berinteraksi secara sosial. Karena hal itu, ia selalu menyendiri ketika berada di sekolah. Akibatnya, anak-anak yang satu sekolah dengannya tidak mau berteman karena menganggap ia sebagai anak yang aneh. Saat hari libur tiba, Daniel Hussein menghabiskan waktunya hanya berada di dalam kamar, duduk di depan komputer, dan tenggelam dalam dunianya. Mungkin ya, karena merasa kesepian, in real life gak ada teman, hubungan sama saudara juga kacau gitu. Ia pun mencari atau mengeksplor hal-hal yang ada di internet yang bisa membuatnya tertarik. Awalnya coba-coba, penasaran, gali lagi, cari lagi, sampai akhirnya ia terlibat pada hal-hal berbahaya seperti materi-materi rasisme, terorisme, kekerasan, pembunuhan, satanisme, dan sejenisnya. Ketika hari libur telah selesai dan ia kembali ke sekolahnya, Daniel Hussein menunjukkan perilaku yang semakin aneh lagi. Ia ketahuan memiliki ketertarikan
berminat pada hal-hal aneh tadi atau nggak normal karena menikmati dan suka mengoleksi tontonan, foto-foto, cerita apapun itu tentang kekerasan ekstrim. Syukurnya pihak sekolah yang peka langsung merujuk Daniel Hussein ke sebuah program kontra ekstremisme Prevent, yaitu program dari pemerintah Inggris yang dirancang untuk mengobati atau mencegah perilaku-perilaku seperti yang terjadi pada Daniel Hussein, gejala-gejala yang bisa mengakibatkan tindakan kekerasan, pembunuhan, atau bahkan terorisme. Jadi sebelum hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, nah dicegah nih dalam program ini. Pada Maret 2018, ketika masih dalam proses penyembuhan, Daniel Hussein diam-diam terlibat aktif dalam sebuah forum internet yang sering membahas hal-hal tentang satanisme dan ilmu hitam. Forum tersebut diketahui dipegang oleh seorang pria bernama Ashley Matthew Lawrence, seorang penyihir hitam atau dukun gadungan dari Amerika yang menggunakan nama E.A. Cartin. Ia juga merupakan seorang YouTuber yang sering membuat konten tentang ajaran-ajaran atau praktek-praktek satanisme dan ilmu hitam. Sebelumnya, Matthew Lawrence pernah dihukum karena tuduhan kepemilikan narkoba dan senjata. Saat pihak sekolah dan keluarganya berpikir, oh Daniel Hussein sedang dalam proses penyembuhan dan pasti akan sembuh, tanpa mereka ketahui, remaja ini justru terus mencari ajaran-ajaran atau praktek-praktek tentang perjanjian setan. Nah itulah bahaya internet, bisa baik tapi kalau buruk ya begini udah. Informasi yang masuk gak difilter sehingga mengakibatkan doktrin yang berujung pada tindakan-tindakan berbahaya. Pada tanggal 3 Juni, tepatnya 2 hari sebelum ulang tahun Biba atau sebelum tragedi pembunuhan pada Biba dan Nicole terjadi, Daniel Hussein terekam CCTV berada di sebuah supermarket untuk membeli beberapa barang seperti lilin, minuman, permen karet, dan juga pisau dapur, di mana saat diselidiki, pisau tersebut terbukti sama dengan pisau yang ditemukan oleh pacar Nicole di TKP. Pada dini hari tanggal 1 Juli 2020, jadi kayak bulan depan ya, 1 bulan setelah tragedi pembunuhan terjadi, polisi akhirnya menangkap Daniel Hussein di rumah ibunya di London Tenggara atas tuduhan pembunuhan Biba dan Nicole. Stay where you are. Face me. Hands on your head. Stay where you are. You're under arrest, alright? Saat diperiksa, polisi menemukan luka-luka yang cukup mencurigakan, yaitu beberapa jahitan bekas luka yang ada di tangannya. Ketika ditanya, kamu tangannya kenapa ini? Kok bisa luka? Nah, Daniel yang tiba-tiba ditanya kayak gitu langsung kebingungan. Namun bukannya menjawab, ia malah bertanya balik. Apakah ini adalah wawancara? Polisi menjawab, enggak, ini hanya pertanyaan biasa. Nah, habis itu dia kayak ngeliat tangannya, terus mikir lagi gitu, nggak tahu mikir apaan. Mungkin dia lagi nyari jawaban apaan ya yang masuk akal biar nggak dicurigai. Cuman kan polisi nggak bodoh. Terus di ruangan itu hening beberapa detik. Polisi merhatiin dia, terus lihat. Nah, terus dia tiba-tiba jawab, oh ini luka karena dirampok. Polisi yang saat itu udah yakin 99% bahwa Daniel adalah pelakunya tidak mempercayai hal itu. Mereka kemudian terus menginterogasinya, tetapi Daniel bersikap sangat tidak kooperatif. Ia menyangkal dan membantah telah melakukan pembunuhan. Terus polisi nanya lagi, kamu kenal orang ini nggak? Dilihatin tuh fotonya, ini Biba Henry dan Nicole Smallman. Namun, Daniel Hussein memilih diam dan tidak memberikan jawaban apapun. Setelah Daniel Hussein diamankan, tim polisi langsung menggeledah rumah orang tuanya. Di kamar Daniel Hussein, polisi menemukan ada banyak simbol dan kertas-kertas perjanjian dengan segel satanisme. Di antaranya adalah 2 surat perjanjian setan yang ditandatangani dengan darahnya sendiri. Surat pertama berisi sebagai berikut. Perjanjian untuk raja yang perkasa Lucifer Fukil. Ini mungkin raja iblis yang dia percaya gitu, yang ia yakini. Nah, ya, isinya di list, jadi kayak dia bakal ngelakuin bla 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 list 1, 2, 3, 4 untuk yang dipersembahkan untuk si raja ini, raja iblis ini. Nah, yang pertama, melakukan minimal 6 pengorbanan setiap 6 bulan selama saya masih bebas dan secara fisik mampu. Yang kedua, mengorbankan hanya perempuan, maksudnya dia cuman membunuh perempuan. Yang ketiga, membangun sebuah kuil untukmu. Yang keempat, melakukan segala sesuatu yang telah saya janjikan. Nah, terus yang kedua berikutnya ini untuk saya. Jadi yang pertama untuk si Raja Iblis, yang kedua ini untuk saya. 6
untuk saya ini isi listnya hal-hal yang bakal dia dapat setelah melakukan persembahan kepada si Raja Iblis. Yang pertama, memenangkan lotre Mega Millions, widih. Yang kedua, menerima imbalan yang berlimpah sebagai balasan atas pengorbanan yang akan saya lakukan untukmu di masa depan. Imbalan tersebut bisa berupa kekayaan dan kekuasaan. Yang ketiga, tidak akan pernah dicurigai atas kejahatan apapun oleh polisi, dan juga agar polisi tidak akan pernah mengetahui kejahatan yang telah saya lakukan maupun yang akan saya lakukan. Ditandatangani oleh saya, Daniel Hussein, Raja Lucifuge Rovokil. Nah, itu surat pertama. Selanjutnya surat kedua berisi sebagai berikut. Ratu Belet. Gak tahu ini ratu siapa, mungkin ratu dari si iblis tadi, kayak ratu dari Raja Iblis tadi. Mungkin ya. Permintaanku. Oh, jadi isi listnya permintaan-permintaannya dia. Mari kita lihat apa aja isinya. 1. Membuat A jatuh cinta kepadaku begitu dalam hingga dia tidak tertarik secara seksual maupun romantis kepada siapapun selain aku. 2. Membuat A percaya dan melihat bahwa aku adalah satu-satunya untuknya. 3. Membuat A jatuh cinta begitu dalam kepadaku hingga dia menunjukkan dan mengekspresikan cintanya untukku. Yang keempat, membuatku lebih menarik secara romantis bagi para wanita. Mungkin dia ini lagi naksir sama cewek, terus karena kepribadiannya yang introvert akut, jadi gak berani ngungkapin, apalagi orang-orang anggapnya dia aneh, ya kan? Setelah memastikan dan mengumpulkan seluruh bukti-bukti fisik yang kuat, walaupun Daniel Hussein gak pernah memberikan pengakuan tentang pembunuhan ini, berikut adalah kronologi yang disimpulkan oleh tim kepolisian. Jadi di tanggal 5 Juli pada pukul 7 malam, Daniel Hussein mulai meninggalkan rumahnya. Pada rentang waktu dari pukul 7 tersebut sampai pukul 1 dini hari, diduga ia sedang berkeliaran mencari target yang bisa dibunuh. Ketika waktu menunjukkan pukul 1, ia sudah berada di sekitar Taman Front Country dan mulai memperhatikan Biba dan Nicole yang sedang asik berfoto-foto. Pada pukul 1.13, ia pun muncul dan mengagetkan Biba dan Nicole. Hal ini terlihat pada foto terakhir kedua gadis ini yang terlihat seperti sedang melihat ke arah hutan taman. Daniel Hussein lalu dengan cepat atau berlari ke arah kedua gadis malang ini dan menikam keduanya berkali-kali. Biba Henry yang dalam keadaan syok tidak sempat membela diri dan langsung tewas karena 8 luka tusukan yang didapatkan. Sementara Nicole Smallman, ia mendapatkan luka yang lebih banyak, yakni 40 luka tusuk dan sayatan yang berbeda karena berusaha melindungi saudaranya Biba dan juga melindungi dirinya. Setelah memastikan keduanya tewas, Daniel Hussein menyeret kedua jasad tersebut ke hutan taman di sekitar situ dan meletakkan kedua mayat dengan posisi berpelukan. Alasan dia melakukan hal itu sampai sekarang tidak diketahui. Setelah menaruh kedua mayat di hutan taman, ia kembali lagi ke tempat awal untuk mengambil barang-barang piknik milik Biba dan Nicole untuk membuangnya ke danau. Pukul 4 dini hari, ia kembali ke rumahnya dalam keadaan tidak memakai celana panjang dan hanya menggunakan jaket untuk diikatkan ke pinggangnya. Yang alasan dari dia melakukan itu juga belum diketahui sampai sekarang. Pada tahun 2021 atau 1 tahun kemudian, tepatnya tanggal 6 Juli 2021, Daniel Hussein akhirnya didakwa atas tuduhan penghilangan nyawa. Namun sampai hukuman tersebut dijatuhkan, Daniel Hussein tidak pernah mengakui kesalahannya. Ia pun dihukum dengan penjara seumur hidup atau minimal 35 tahun kurungan. Sekian teman-teman, itu dia cerita yang cukup panjang. Internet itu bisa baik kalau digunakan untuk kebaikan dan bisa fatal akibatnya jika dilakukan untuk keburukan. Semoga kita semua dilindungi dari orang-orang seperti Daniel Hussein. Itu aja dari aku. Dah, Assalamualaikum. Up image, bring it back with memories. Yes, I've been wasting like most of my life watching Princess Drive. I wanna take back the
We waste our lives lying, we're fine. We stay